kenalin restoran Sei Sapi Mangdos. Restoran ini tuh ada di Jalan Hergamana nomor 14. Sebelum nyampe ke restoran itu unik banget loh jalannya. Go. Lihat, unik banget kan ya? Ada kuburannya loh. Sama sih. Halo teman-teman, sekarang aku udah sama pemilik restoran Sei Sapi Mangdos. Ibu siapa? Boleh diperkenalkan Yanti. Ibu? Assalamualaikum, saya Yanti Suryati. Sebagai owner Sei Sapi. Boleh langsung aja ya wawancaranya teman-teman. Ibu, sebelumnya mau tanya, kalau sejarahnya Sei Sapi restoran Mangdos tuh gimana sih? Oke. Sebetulnya sih awal berdirinya Sei Sapi Mangdos itu dari apa ya? Dari kegeraman, kekesalan kami, yaitu saya beserta suami saya pada saat bergabung dengan salah satu restoran Sei Sapi juga. Waktu itu kami bergabung bersama gitu ya dengan salah satu teman. Beliau adalah pionir juga Sei Sapi di Bandung. Nah, pada saat kami bergabung di sana itu banyak ide-ide yang istilahnya tidak sinkron, tidak apa ya, tidak bersatu gitu di tiga kepala ini. Makanya pada saat kami mengeluarkan ide atau menu-menu baru gitu, itu tidak bisa diterima oleh teman yang lain. Makanya akhirnya kami keluar dan mendirikan resto Sei Sapi sendiri dengan membuat variasi menu yang lebih banyak. Jadi awalnya bukan dari apa-apa, tapi dari kegemesan gitu ya, kegemesan ingin explore menu-menu baru, tapi tidak tersampaikan idenya, makanya kami bikin sendiri. Itu sih. Kalau untuk nama dan tahun berdirinya kira-kira kapan sih? Jadi Bu? berdirinya itu tahun 2019. Itu awal namanya itu diambil dari nama suami saya, Dodi Nur Saiman. Makanya Sei Sapi ini dikasih nama Mangdots karena panggilan suami saya itu Mangdots, itu panggilan teman-temannya gitu. Ya. Selanjutnya langkah apa sih Bu? Maksudnya kan sekarang restoran Sei Sapi Mangdos tuh sudah mulai ada di titik ini tuh gak gampang ya Bu, tentunya tuh kayak udah dikenal sama masyarakat. Langkah apa sih maksudnya tuh yang bisa sampai dikenal dengan masyarakat dengan besar gitu sekarang? Oke. Di era digital ini kita juga ikut update ya sama perkembangan teknologi gitu. Jadi seperti jualan pun kenapa tidak kita bikin sesuatu mengikuti zaman gitu. Jadi kayak jualan juga tidak konvensional. Jadi mungkin dulu jualan konvensional ya, orang buka restoran, kemudian banyak orang datang. Nah, bagi kami gitu ya, orang-orang yang tidak punya restoran besar, tidak punya tempat yang luas dan tidak punya parkiran, dan kami berada di dalam gang itu, sangat luar biasa perjuangannya untuk menjual gitu. Makanya di era digital ini kenapa tidak kita manfaatkan teknologi yang tinggi ini untuk mengembangkan restoran kita dengan cara berjualan online, yaitu melalui aplikasi ya. Selama ini dari awal berdiri memang kita sudah langsung online ya, ikut beberapa aplikasi kuliner gitu. Nah, dengan sistem online ini yang dibantu oleh para aplikator itu, warung kita udah bisa dikenal banyak orang. Bahkan mungkin kalau warungnya konvensional mungkin yang tahu hanya orang-orang yang lewat gitu ya. Tapi dengan di era digital ini kita udah bisa tersentuh oleh semua orang di semua tempat, di semua sudut gitu ya, di seluruh Bandung itu orang udah bisa lihat. Bahkan gitu ya, yang tidak tahu pun
tempatnya di mana. Hanya dengan melihat gambar di dalam aplikasi, warung kita udah dikenal gitu. Jadi dengan digital gitu ya, kita ikut berkembang gitu. Jadi berkembangnya itu melalui digital online gitu. Kalau boleh tahu Ibu, untuk ciri khas dari restoran Sei Sapi Mangdos itu apa sih dibanding dengan Sei Sapi yang lainnya? Oke. Jadi memang ya, Sei Sapi di Bandung ini pada umumnya semuanya hampir sama menunya, yaitu daging sapi dengan variasi sambal. Nah, sambalnya pun semua sama gitu ya. Hanya mungkin ada satu atau dua yang dimodifikasi oleh resto-resto sei yang lain gitu. Nah, kalau di sini Sei Sapi itu kami kembangkan ke dalam variasi menu. Jadi banyak menu yang kami variasikan dengan bahan dasarnya sei tadi. Jadi selain hidangan sei sapi dengan variasi sambal, kita juga bikin menu yaitu nasi goreng, mie goreng, bihun goreng, omelet dengan base sei sapi. Nah, selain itu kita juga memakai daging lokal. Jadi ada produk, kalau pada umumnya di Bandung ini semua memakai daging impor ya. Nah, saya sama tim itu mencoba gitu mengolah dengan daging lokal seperti khasnya di Kupang sana. Di Kupang itu kan pakai daging lokal ya, tidak pakai impor. Hanya karena setelah diadopsi ke Bandung, orang-orang di sini memakainya daging impor. Nah, saya awalnya mengambil daging lokal itu karena sempat krisis daging impor waktu tahun lalu gitu ya. Jadi hampir tidak dapat sama sekali daging impor. Akhirnya saya berpikir, kenapa tidak kita pakai daging lokal gitu. Selain barangnya selalu ada gitu ya. Kemudian seperti mengembalikan ke asalnya gitu. Seperti mengembalikan ke Kupangnya itu. Kalau di Kupang kan pastinya daging lokal ya. Makanya akhirnya kami bikinlah produk sei sapinya, sei sapi daging lokal. Mungkin itu pembeda atau khasnya dari Sei Sapi Mangdos itu, kita punya daging lokal. Sebelum di titik ini dan resto ini dikenal oleh banyak orang, pernah nggak sih Bu mengalami kendala atau kegagalan dalam membangun restoran Sei Sapi Mangdos ini? Mungkin kalau pada saat mendirikan atau membangun itu mungkin bukan masalah ya, tapi proses yang harus kita hadapi untuk maju atau berkembang gitu. Jadi kayak eksperimen itu selalu dilakukan. Jadi sebelum saya membuka warung ini, saya udah 6 bulan bereksperimen. Maksudnya saya mengolah sendiri gitu, tidak dapat ilmu dari teman atau dari siapapun gitu. Saya boleh dibilang saya pengguna YouTube gitu. Saya sangat memanfaatkan YouTube, Google gitu untuk mendapatkan ilmu mengasak ini. Nah, jadi mungkin kendala yang dihadapi saat itu adalah menghabiskan banyak bahan baku untuk bereksperimen gitu. Selama 6 bulan saya bereksperimen itu saya menghabiskan hampir 100 kilo daging untuk bereksperimen sampai mendapatkan formula yang tepat untuk sei sapi ini gitu. Jadi kendalanya lebih ke menghabiskan modal yang banyak untuk bereksperimen gitu. Nah, pada saat akhirnya mendapatkan formula itu, betul-betul kita kehabisan uang gitu untuk modal gitu ya. Nah, ini sih tips ya buat teman-teman semua yang mau buka usaha. Jangan pernah memulai buka usaha dengan meminjam. Apalagi meminjamnya itu ke bank atau ke rentenir, tolong ya, jangan. Jadi buka usaha semampu kalian aja. Jadi kalian punya uang 10.000, modalkanlah uang 10.000 itu. Kalau tidak punya, jangan memaksakan. Atau kalau pengen buka usaha gitu, jangan langsung pengen bikin yang besar gitu, karena lihat kemampuan kita juga. Kayak misalkan pengen punya restoran besar tapi nggak punya modal, yang kecil aja dulu gitu. Jadi
Nah, pada saat itu kami berpikir untuk buka usaha itu tidak harus punya uang banyak gitu ya. Tidak punya banyak, sedikit pun bisa jalan asal ada kemauan. Jadi kadang saya juga suka miris sama teman-teman yang pengen buka usaha tapi mundur lagi karena nggak punya modal. Mau yang sebesar apa gitu usahanya gitu ya. Kalau menurut saya sih sekecil apapun uang yang kita punya, modalkanlah gitu. Jangan dulu meminjam, karena belum tentu juga bakal balik dengan cepat gitu. Maka waktu itu juga saya modal pertama kali jualan itu tinggal 1 juta rupiah. Itu 1 juta itu saya belikan daging sekitar 5 kilo gitu. Kemudian sisanya buat bumbu-bumbu dan sambal. Nah, dari modal 1 juta itu tentunya gitu ya bakal nambah besok-besoknya gitu. Karena kalau ada penjualan pasti bakal nambah gitu, ada untungnya gitu. Makanya nggak usah buat teman-teman yang mau buka usaha itu jangan terlalu berpikir terlalu jauh gitu. Buka usaha semampu kalian aja dulu, insya Allah berkembang kok. Itu jadi mungkin kendalanya di awal itu adalah kita kehabisan modal untuk eksperimen, itu aja sih. Udah ibu. Sekian teman-teman wawancara dengan Almari Sei Sapi Mangdos. Terima kasih untuk ibu telah meluangkan waktu untuk kita. Sama-sama, semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih, dah teman-teman. Nah teman-teman, ini menu dari Sei Sapi Mangdos. Ada sei sapi lokal, sei sapi impor, dan juga ada minumannya. Terima kasih, saya Ranti Fania. Saya Cinta Puspitasari. Kami berdua Undur diri. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.